Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selama 5 tahun terakhir kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, tahun ini pemerintah menambah alokasi pupuk subsidi bagi Jawa Tengah. Pendaftaran masih dibuka, anak muda ramaikan bursa pencalonan pemilihan wali kota Semarang. Sindikat pembuatan uang palsu di Batang terungkap. Para pelaku kerap pakai uang palsu untuk dapat kembalian uang asli. DPC PDI Perjuangan telah menutup penjaringan calon bupati dan wakil bupati di Karanganyar. Dari 8 orang yang mengambil formulir, hanya 7 yang mengembalikan formulir dan berkas pendaftaran. Kedatangan Ketua DPC PKB Karanganyar Sulaiman Rosyid ke kantor DPC PDI Perjuangan Karanganyar ini mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon wakil Bupati Karanganyar. Kedatangan Sulaiman pada Senin sore ditemani keluarga dan pendukungnya. Pendaftaran kader PKB ke DPC PDI Perjuangan adalah instruksi dari pusat untuk membuka ruang koalisi dengan partai lain dalam pemilihan umum calon bupati dan wakil bupati Karanganyar. Sudah berkonsultasi dengan DPW bahwa kita disuruh mendaftar di partai manapun, bukan pendaftaran karena koalisi yang dari atas sampai bawah belum ada kejelasan dengan siapa. Untuk itu kita harus masuk di semua partai untuk jagani nanti koalisinya dengan partai apa. Jadi biar tidak keterucut. Nah, ini kok wis ketutup adalah PKB dengan PDI kita nggak daftar keterucut. Selain Sulaiman, kader PDI Perjuangan yang juga mantan Wakil Bupati Karanganyar Robert Kristanto juga mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon Bupati Karanganyar di hari yang sama. Sebagai satu-satunya kader yang mendaftar sebagai cabup Karanganyar dari PDI Perjuangan, pria 50 tahun ini senang karena besar dukungan yang ia dapatkan. Kami bersama struktur yang sangat kompak sekali. Hari ini saya hadir bersama anggota fraksi, bersama Komandan T dari PAC, Ketua PAC hadir, Satgas juga hadir, dan relawan-relawan hadir. Semuanya kekuatan full, dan saya sampai terjun sekali dengan kehadirannya mereka. Saya tidak menyangka sampai seperti itu, berbagai kaos dewi-dewi saya luar biasa. Saya kaget. Ketua DPC PDI Perjuangan Karanganyar mengatakan mereka akan menjaring kembali para kandidat cabup dan cawabup. Pihaknya juga membuka ruang komunikasi dengan partai lain untuk membentuk koalisi dalam pilkada mendatang. Komunikasi silaturahmi di antar partai, dan rencana kami juga kemungkinan akan juga mengundang pada teman-teman yang kemarin sudah mendaftar. Yang kami undang bersilaturahmi, ya, penyampaian visi terhadap partai PDI Perjuangan dan untuk Karanganyar itu nanti juga perlu dipersiapkan. Hingga hari terakhir penjaringan calon bupati dan wakil bupati Karanganyar pada 27 Mei kemarin, hanya 7 dari 8 orang yang mengembalikan formulir dan berkas pendaftaran. 1 pendaftar mengisi formulir calon bupati, sementara sisanya mendaftar sebagai calon wakil bupati. Hedi Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Pendaftaran untuk calon wali kota Semarang masih dibuka sejumlah partai. Beberapa kandidatnya adalah anak muda yang terdorong ingin maju dan mencalonkan diri dalam Pilwalkot Semarang. Pengusaha muda asal kota Semarang, Muhammad Stefano Jedi Mahendra, menyambangi kantor DPD Partai Golkar pada Senin kemarin. Kedatangan pria yang akrab disapa Kastano ini untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota Semarang. Keinginannya untuk ikut dalam kontestasi Pilwalkot Semarang karena sebagai anak muda yang juga ingin mengabdikan dirinya dan membangun kota Semarang yang merupakan daerah kelahirannya. Saya ini
lahir di kota Semarang, asli Semarang, besar di Semarang dan tumbuh di Semarang. Dan sekarang saya menjadi tokoh muda atau pemuda di kota Semarang. Tentunya saya punya harapan besar untuk membantu membangun dan membuat Semarang ini lebih maju melalui pemikiran-pemikiran pemuda. DPD Partai Golkar Kota Semarang menyambut baik kehadiran anak muda dalam penjaringan Pilwalkot. Mereka membuka peluang bagi anak muda lainnya yang ingin terjun ke dunia politik. Karena Golkar ini ya itu karena enggak tahu ya karena kondisional ya. Kondisional maksudnya iklim sekarang ini kan Golkar mungkin baru menjadi ya baru idolanya anak muda, idolanya semuanya, maka kita karena Golkar kan terbuka. Dan Golkar ini nanti di dalam pendaftaran apa-apa enggak ada yang aneh-aneh ya. Apa istilahnya aneh-aneh itu ada apa itu Bang Kandil, Bang Opo, enggak ada mahar-mahar, enggak ada. Sampai hari ini DPD Partai Golkar Kota Semarang menerima 11 nama yang sudah mengambil formulir. Selain menghimpun kandidat, Partai Golkar juga tengah membuka ruang koalisi dengan PKS untuk maju bersama dalam Pilwalkot Kota Semarang. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke kasus kriminal. Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang perempuan di Sukoharjo. Terungkap 3 pelaku awalnya hendak meracuni korban tetapi gagal karena racun dicampur dengan susu sehingga netral. Rekonstruksi pembunuhan terhadap seorang perempuan di sekitar makam Desa Jatisobo, Kecamatan Polakarto, Sukoharjo jadi tontonan warga. Mereka menyaksikan bagaimana 3 tersangka mengeksekusi Sherlina pada 14 April 2024. Awalnya 3 tersangka memberikan minuman yang telah diracun. Namun rencana itu gagal karena racun tidak bekerja. Ketiganya akhirnya mencari cara lain untuk menghabisi nyawa korban dengan mencekik lalu memukul dengan batu hingga tewas. Berawal hanya diracun tikus, namun dari si pelaku ini kan nggak sadar bahwa racun tikus dicampur dengan susu itu akan netral kembali, dan setelah diracuni tikus melalui minuman itu nggak apa-apa. Makanya agak kaget, loh kok nggak pingsan atau nggak apa. Bingung. Setelah netral, dia juga akan melakukan mengeksekusi, yaitu dengan cara menjerat dengan tali sabuk, dan yang kedua orang yang lainnya memukuli dengan batu. Ayah korban yang ikut menyaksikan proses rekonstruksi terpukul melihat cara ketiga pelaku menghabisi nyawa buah hatinya. Ia berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya. Keji sekali itu. Kejam ya, Pak? Iya. Kejam. Harapan jenengan dari ketiga tersangka ini sebenarnya? Harapan saya pelaku dihukum berat-berat. Usai membunuh korban, ketiganya mengambil uang, ponsel, dan motor korban. Bahkan uang itu dipakai untuk berfoya-foya. Dari hasil rekonstruksi, ada 27 adegan yang diperagakan ketiga pelaku. Kini ketiganya menunggu waktu untuk diadili di meja hijau. Mereka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman mati atau 20 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Sindikat pembuatan uang palsu di Batang terbongkar. Modus para tersangka dengan membelanjakan uang palsu di warung-warung di kampung lalu mendapatkan kembalian uang asli. Tukijan dan Surito tak berkutik saat ditangkap di rumah kontrakannya daerah Perumahan Tanjung Tirto, Pekalongan. Di lokasi ini jadi tempat produksi uang palsu pecahan Rp100.000. Di hadapan petugas, keduanya mengaku mencetak uang palsu untuk transaksi di warung-warung kampung sehingga mendapat kembalian uang asli. Kasus ini terungkap saat salah satu korban yang merupakan seorang penjual bensin eceran curiga dengan uang yang ia terima dari pelaku. Korban kemudian melapor ke polisi. Ternyata tidak hanya berdua, sindikat pembuatan uang palsu ini berjumlah 3 orang, namun 1 orang lainnya masih buron. Inisial T ya, berperan selaku
pengedar atau yang kami maksud tadi membelanjakan mata uang rupiah palsu. Ya. Kemudian yang kedua tersangka S yang berperan selaku orang yang ikut membuat atau memalsukan rupiah, bertugas pada bagian yang mencetaknya. Kemudian satu lagi masih belum kita dapatkan. Ya. Dalam proses pengejarannya ini nanti perannya adalah juga terlibat dalam pembuatan. Ya. Dari tempat produksi uang palsu, polisi menyita mesin cetak, laptop dan uang palsu yang baru setengah jadi. Kedua tersangka yang merupakan warga Batang ini dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan ancaman 15 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.